Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan sekalian, kita sambung ya pelajaran kuliah rekayasa pantai. Kita masuk di bahasan eh, bab 4 ya, yaitu fluktuasi muka air laut. Eh, Kali ini kita akan bahas penjelasan contoh soal nomor 1. Nah, seperti terlihat di layar, di laut dengan kedalaman 50 meter terjadi gempa dengan kekuatan 7 skala Richter. Pusat gempa berada pada 40 kilometer di bawah dasar laut. Perkirakan besarnya potensi tsunami yang terjadi. Seperti biasa kita identifikasi dulu ya data-data yang telah diketahui dari penjelasan soal. Yang pertama kedalaman atau D nilainya 50 meter, kekuatan gempa atau M 7 skala Richter, kemudian kedalaman pusat gempa dari dasar laut atau H sama dengan 40 kilometer. Berapakah potensi tsunami? Penyelesaian, kita mencari besaran tsunami atau M ya. M ini dari persamaan 4,2 yaitu nilai besaran tsunami untuk daerah Indonesia dirumuskan seperti ini ya. 2,26 M besar dikurangi 14,18. Di Jepang ada pada persamaan 4,1 dan mungkin di negara lain juga akan memiliki konstanta sendiri ya di ininya. Eh, Berbeda 2,26-nya dan 14,18-nya ini mungkin beda. Ini kalau kita menggunakan parameter M atau kekuatan gempa tadi ya. Atau kalau kita menggunakan parameter kedalaman atau D, maka rumusnya adalah persamaan 4,3 ini. M sama dengan 1,7 log D kedalaman dikurangi 1,7. Baik nilai pertama atau M1-nya ya. Persamaan ini M sama dengan 2,26 M besar dikurangi 14,18. Kita masukkan 2,26 kali M-nya adalah yang ini, data 7 skala Richter dikurangi 14,8. Hasil hitungannya 1,64. Adapun nilai M yang kedua dari persamaan 4,3 M sama dengan 1,7 log D kedalaman dikurangi 1,7. 1,7 kali log S6 ya. S6 koma 10 dikurangi 1,7. Nah, jadi untuk fungsi Excel nilai logaritma rumusnya seperti ini ya. Log kemudian log berapa masukkan ini nilai D kemudian koma 10 ini untuk menandakan eh, fungsi logaritma itu basisnya adalah 10. Kan logaritma itu ada yang eh, basisnya 2, basisnya 4, dan seterusnya. Karena logaritma itu kan maksudnya 10 pangkat berapa supaya nilainya sekian. Nah, berapa itu yang dicari. Hmm.
Nilainya 1,19. Nah, sekali lagi lah ya. Cara melogkan dalam Excel begini. Log, kemudian angkanya, masukkan nilai D-nya, kedalaman, terus koma 10 sebagai basis 10. Oh, hasilnya 1,19. Jadi ada dua nilai ya, 1,64, ini M1 dan M2-nya 1,19. Dari kedua nilai diambil yang paling kecil, yaitu, nah, nilai minimum, apakah itu O19 atau S19. Ini untuk menyuruh Excel memilih yang paling kecil. Didapatkan yang paling kecil 1,19. Persilangan garis terjadi di antara garis A dan B, artinya berpotensi tsunami. Garis A dan B itu di gambar ini. Gambar 4.2, garis A-nya, ini garis B-nya. Nah, nilai M tadi 7, terus nilai H kedalaman pusat gempa ya, 40 meter, persilangannya yang bertanda kuning ini, ada di antara A dan B. Terus nilai ini 1,19 itu kita masukkan ke tabel 4.1, yaitu hubungan antara besaran gempa dengan tinggi tsunami di pantai. Nah, 1,1 berapa? 9 itu ada di antara 1,0 dan 1,5. Nah, kalau 1,0 maka H-nya kemungkinannya ya antara 2 sampai 3. Kalau 1,5 dia antara 3 sampai 4. Nah, kalau dia 1,9, 1,19 berapa? Maka kita mengadakan langkah interpolasi sama seperti contoh-contoh soal sebelum ini ya. Karena datanya tidak disediakan, lakukan interpolasi. Kalau dia 1,19, 1,19, maka berapakah dia di antara 3 dan 2 ini? Berarti ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Nah, ini batas bawahnya. Kemudian batas atasnya, kalau dia 1,19, maka berapakah dia di antara 3 dan 4 ini sebagai batas atas. Baik, kita tabelkan saja di seperti ini ya. Eh, yang pertama ini data M, kolom M, antara 1,5 dan 1. Ini kita buat. Terus antara 3 dan 2. Lalu antara 4 dan 3. Targetnya adalah 1,19. Terus kita taruh di sini. Nah, lakukan fungsi peramalan interpolasi forecast. Forecast dalam kurung eh, nilai acuan. Yang ini yang biru. Kemudian koma referensi yang mau ditaruh nanti di mana. Di yang hijau ini blok ya. 3 dan 2 ini di blok. Lalu koma lagi. Terus blok lagi yang ini. Ini referensinya. Lalu enter. Nah, didapat batas bawahnya 2,4. Cara yang sama kita lakukan untuk batas atas. Forecast, terus ini nilai acuannya, terus ini rentang yang akan ditujunya ya. Dia nanti jawabannya di antara sini, koma,
Lalu ini rank acuan, enter. Nah, batas atas 3,4. Jadi eh, kalau dia 1,19, maka H dalam meter adalah antara 2,4 sampai dengan 3,4 meter. Ini adalah rumusan untuk dugaan tsunami di Indonesia dengan data seperti contoh soal ini. Nah, demikian untuk penjelasan contoh soal satu di bab 4. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di contoh soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.